Kasihan, gigi Nico Silalahi copot saat demo. Denny Siregar malah semprot habis-habisan begini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nico Silalahi adalah salah satu orang yang paling frontal dalam melawan pemerintah. Tidak jarang caci maki dan kata-kata tak pantas kerap keluar dari mulutnya. Tipikal kelakuan kelompok sebelah yang seolah tidak berpendidikan. Bahkan dia juga termasuk yang bermimpi bisa mengelengsarkan presiden. Dulu dia sempat berencana menggalang kekuatan dengan cara konsolidasi massa. Tujuannya agar ada kekuatan untuk membuat Jokowi mundur dari jabatannya. Saya yakin banyak yang sangat kesal dengan tingkah orang ini. Gayanya sungguh tidak sedap dipandang mata. Apalagi raut wajahnya saat petentang-petenteng sungguh bikin mual. Banyak yang bertanya-tanya kapan orang ini bakal kena karma atau kena masalah. Bukan berharap atau mendoakan yang buruk pada dia, tapi kelakuannya memang sudah melewati batas etika dan sopan santun. Baru-baru ini Nico Silalahi jadi perhatian netizen setelah membagikan video dirinya sedang demo dalam keadaan mulut berdarah dan giginya copot. Dalam video itu terlihat Nico Silalahi mulutnya berlumuran darah. Dia mengaku dipukul polisi saat demo. Dia berbicara di depan kamera sambil menunjukkan satu giginya yang copot. Dirinya mengaku bahwa dirinya menjadi korban penyiksaan dan pemukulan. Kalau menurut versi pengakuannya, pemukulan ini diduga dilakukan oleh pihak kepolisian saat melakukan demo. Hari ini kepada kepolisian memukuli rakyat dan menyiksa rakyat, kata Nico. Di belakangnya terlihat polisi dengan tameng berbaris sedang melaksanakan upaya pengamanan. Nico Silalahi sudah menjadi korban dan mereka memukuli rakyat ketika rakyat sudah diabaikan. Aku dipukuli di depan sana, menunjuk salah satu gedung oleh aparat kepolisian, kata Nico. Pak Listio Sigit P, beginilah kelakuan anggota Bapak di lapangan, dan saya telah menjadi korban penyiksaan anggota Bapak. Padahal saya sudah diamankan, katanya lagi. Pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan sindirannya terhadap aktivis sekaligus pegiat media sosial Nico Silalahi yang diduga menjadi korban penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan oleh aparat kepolisian. Lewat akun media sosial Twitter miliknya, Denny Siregar berkomentar bahwa Nico Silalahi terlalu berlebihan dalam menanggapi kasus pemukulan terhadap dirinya. Nico Silalahi yang diduga menjadi korban pemukulan hingga bagian mulutnya berlumuran darah dan satu giginya tanggal. Baru gigi copot satu aja teriak-teriak korban pemukulan. Tweetnya dalam akun Twitter pribadinya Denny Siregar 7 yang dikutip pada Kamis 14 Juli 2022. Denny Siregar pun melanjutkan tweetannya dengan membandingkan tanggalnya gigi Nico Silalahi ini dengan Novel Bamukmin. Novel Bamukmin tuh udah erosi semua giginya, malah pamer kemana-mana, lanjut Denny Siregar. Mengalami kondisi demikian tentu membuat Nico semakin marah dan ngamuk. Dia mengaku tidak akan tinggal diam dan akan melaporkan apa yang telah dialaminya. Sebenarnya saya yakin pasti ada yang tertawa terbahak-bahak dan teriak dalam hati, syukurin. Pasti ada yang teriak yes, sambil menikmati penderitaan yang dialaminya. Bahkan ada meme kocak di media sosial yang memplesetkan namanya menjadi Nico Bamukmin. Kenal nama Bamukmin? Itu adalah Novel Bamukmin yang kalau kalian lihat di foto, pasti akan tahu bagaimana kondisi giginya. Jadi netizen menyamakan kondisi gigi mereka berdua. Kalau tidak salah, demonstrasi ini terjadi di Sumut. Saya tidak terlalu mengikuti, jadi tolong ralat kalau saya salah. Toh beritanya tidak masif yang seakan membuktikan Nico ini bukan siapa-siapa. Cuma modal teriak lantang agar didengar tapi cuap-cuapnya tidak laku. Kalaupun benar dia dipukuli polisi, silahkan lapor aja ke pengadilan. Tapi kalau tidak lapor, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut saya ada yang sedikit janggal. Mulutnya berdarah kan, giginya juga copot. Tapi kok tidak mendapat perawatan medis? Biasanya kalau ada yang terluka, bahkan yang ringan sekalipun pasti akan dirawat. Ini polisi dalam videonya kok santai-santai aja. Lagi pula dengan gigi sebesar itu copot, kok masih bisa dia bicara dan marah-marah. Sakti sekali nih orang. Kita tunggu saja kelanjutannya bagaimana. Kalau demonstran dipukul, biasanya harus ditelusuri lebih lanjut. Karena berkaca pada demo-demo dulu, banyak muncul informasi yang simpang siur. Tapi teriakan Nico ini tidak akan terlalu bergaung. Dia ini bukan siapa-siapa, cuma mau pansos agar jadi terkenal. Sayangnya tidak ada aura dan wibawa untuk jadi terkenal. Lagi pula entah kenapa dia ikut demo.
Kalau bukan mau jadi pahlawan atau sekedar bikin meriah demo. Kasian banget orang ini. Mau pansos teriaknya kenceng banget, kena hajar hingga gigi copot. Kemungkinan tidak ada media yang mau blow up. Ini memang resiko dari sebuah perjuangan dalam bentuk demonstrasi. Harusnya sudah antisipasi hal ini, bukannya ngamuk-ngamuk. Silakan lapor saja biar semuanya terang benderang. Kalau memang dianiaya, silakan laporkan. Tidak usah provokasi apalagi bikin gaduh, kecuali memang ada niat tertentu. Meminjam kalimat dari SBY, saya sungguh prihatin atas semua ini. Bagaimana menurut Anda? Jadi menteri tapi promosikan anak sendiri. Denny Siregar dan Jokowi meradang tegur Zulkifli begini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS, dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Tapi kemudian mengikuti jejak Gerindra, PAN memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah. Rakernas setuju PAN berada di koalisi pemerintah, dan keputusan tersebut telah disetujui oleh semua Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW. Salah satu hasil dari keputusan PAN masuk ke gerbong pemerintah adalah Zulkifli Hasan diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam reshuffle kabinet terbaru. Entah ini adalah timbal balik dari bergabungnya PAN ke kubu pemerintah, silahkan kalian nilai sendiri. Dari awal saya sudah merasa terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Mendak adalah lawakan politik terbaru dari Pak Jokowi. Just another pimpinan parpol jadi menteri. Dan ini terbukti karena baru-baru ini dia kepergok Aji Mumpung mempromosikan anaknya. Ceritanya begini, dia diduga melakukan kampanye terselubung di Bandar Lampung. Saat membagikan minyak goreng gratis untuk ibu-ibu, dia meminta supaya memilih anaknya yaitu Putri Zulya Safitri. Dalam video yang beredar, itu terjadi saat pembagian minyak goreng dengan merek Minyak Kita, besutan Kementerian Perdagangan. Dari semula dijual seharga Rp10.000 per 2 liter, Zulkifli Hasan lalu meminta ibu-ibu itu untuk menyimpan saja uangnya, karena akan dibayari oleh putrinya. 10.000 dapatnya 2 liter, uangnya dikantongi saja, dikantongi 10.000 tuh, yang nanggung Putri tuh, Putri, katanya. Lalu mempersilahkan anaknya untuk menunjukkan diri di hadapan ibu-ibu yang hadir. Hadirin diterima dari Mbak Putri, tepuk tangan dulu ibu-ibu, gratis, kata Zulkifli, yang lagi-lagi disambut meriah oleh para hadirin. Tapi nanti milik Putri ya, oke? Minyak goreng gratis seberat 2 liter itu bukan satu-satunya yang dijanjikan untuk ibu-ibu bila memilih anaknya. Zulkifli rupanya juga berjanji pasar-pasar murah semacam ini akan diadakan 2 bulan sekali jika warga setempat memilih putrinya. Nah, kalau milih Putri entar tiap 2 bulan ada dagingnya, ucap Zulkifli memberi iming-iming. Cocok nggak? Cocok, katanya. Ternyata ini sampai ke telinga Pak Jokowi. Jokowi menyentil Zulkifli agar fokus pada tugas yang dia berikan, yaitu fokus turunkan harga minyak goreng yang sudah jadi polemik panjang selama berbulan-bulan. Ya begitulah politik, gabung ke pemerintah, pentingnya gabung jadi menteri. Ternyata Aji Mumpung mempromosikan anaknya. Ini sama saja tidak etis, mending mundur sajalah sebagai menteri. Tidak ada gunanya gabung ke pemerintah kalau ujungnya munafik seperti ini. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut berkomentar pedas, yang mana baru-baru ini Zulkifli Hasan kepergok Aji Mumpung mempromosikan anaknya. Ia mencuitkan, "Gua gak paham. Gua juga gak paham untuk apa sih Pak D milih orang ini, kerja gak bisa, bisanya cuma main politik doang." Pedes banget. Pegiat media sosial Denny Siregar sebelumnya memang menyoroti langkah Presiden Joko Widodo yang melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi Menteri Perdagangan atau Mendak. Ia menyebut banyak pihak yang tidak setuju dengan diangkatnya Zulkifli menjadi Mendak. Hal ini sama seperti ketika Presiden Jokowi mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan atau Menhan. Memang banyak yang tidak suka dengan diangkatnya Zulkifli, banyak yang kecewa dengan Jokowi. Kok bisa seperti itu yang bisa mengangkat musuh politiknya untuk ada di kabinet? Ucap Denny dikutip dari YouTube 2045 TV Jumat 17 Juni 2022. Tapi lanjut Denny, sesungguhnya tidak banyak orang yang tahu bagaimana pemikiran Presiden Jokowi. Sebenarnya di tubuh kecil seorang Jokowi ada pemikiran besar yang tidak banyak orang paham, bebernya. Bagaimana kalau menurut Anda?